Sebagai pendahuluan, oke lah kita bahas lah gitu. Setelah gue cari tahu, gue riset, oh iya ternyata lagi rame masalah IQ 150, 140, 144 dan lain sebagainya dari influencer besar gitu. Ya Reza Arab ya waktu itu sama Sales dan lain sebagainya. Nah, di sini gue nggak akan ngebahas apakah itu benar atau salah ya, karena kita skeptikal aja gitu. Itu nggak bisa dibuktikan apapun soal kebenaran dan kebohongan yang nggak bisa. Seyakin yakinnya lu itu benar ya nggak bisa. Seyakin yakinnya lu bilang itu salah juga nggak bisa karena tes IQ itu sangat kompleks teman-teman. Skornya bisa sangat berbeda ketika dilakukan di usia yang berbeda dengan kondisi yang berbeda pula. Jadi untuk membuktikan validitasnya pun misalnya influencernya lu tarik, lu suruh tes IQ sekarang di umur dia sekian dengan kondisi dia sekian, itu nggak bisa merepresentasi apa yang pernah dia capai sebelumnya. Dan itu tidak menggugurkan nilai kebenaran atau validitas atas sebuah ucapan atau informasi yang disampaikan. Paham nggak sampai sini? Nah, untuk itu sebenarnya sangat tidak penting dibahas kalau itu IQ benar atau tidak gitu loh. Nggak ada gunanya teman-teman berdebat soal ini. Dan kalau lu mau tahu sebenarnya segitu gampangnya teknologi yang ada sekarang ini untuk mengakomodir semua keinginan lu, lu tinggal tanyanya ChatGPT, ciri-ciri orang ber-IQ tinggi, itu keluar semua dan lu cocokin kalau itu memang sepenting itu. Nah, sekarang yang mau gue luruskan adalah ya kayak gue bilang tadi 106 itu bukan rendah dan kalau lu dapat nggak 140, nggak 150, nggak 120 bukan berarti hidup lu berakhir dan bukan berarti kesempatan nggak diperuntukkan untuk lu gitu. Nah gue sendiri apakah gue pernah tes IQ? Ya gue pernah melakukan tes IQ pertama itu umur 6 tahun. Dan kenapa gue melakukan tes IQ itu karena gue berterima kasih ya kepada Universitas Negeri Jambi yang memfasilitasi. Terus gue melakukan instalasi komputer, gue merakit komputer di usia tersebut. Jadi mereka pengen tahu nih anak umur 6 tahun kok udah bisa kayak gitu dan keluarlah skornya. Sudah itu waktu kuliah juga dibilang sama dosen gue kalau lu bisa lulus di sini berarti IQ lu pasti di atas itu kata dia. Pasti ya di atas skor tertentu lah. Yang mana setelah kita cocokkan dengan beberapa orang termasuk istri gue sendiri dia lulusan 81 skor IQ-nya superior SD akselerasi dan ya masuk ke situ. Jadi ya bahan riset yang menarik buat gue dari dulu mengingat bagaimana manusia meningkatkan kecerdasan otaknya karena yang paling penting itu bukan skor IQ-nya Bapak Ibu semua. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengoptimalisasi otak kita bekerja dan mendapatkan hasil terbaik dari hal tersebut gitu. Karena balik lagi IQ itu kan potensi ya, raw ya. Artinya potensi bisa besar sekali tapi nggak pernah bisa fulfill the potential. Misalnya lu kayak ngomong pemain bola, gue pernah sempat bilang Hatem Ben Arfa secara potensi dia besar sekali tapi dia nggak pernah menyampai 1/3 dari potensinya. Ujungnya apa? Tetap aja gagal. Nah misalnya katakan potensi lu nggak 1000, potensi lu 100 nih. Tapi lu bisa meraih 100/100, jelas lu lebih baik daripada orang yang punya potensi 1000 tapi cuma bisa meraih 20/1000. That's it. Mengerti kan maksud gue?